Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah membaca Rotib al-Haddad istiqomah pada maghrib kali ini. Kita akan membahas tentang faedah dari dzikir-dzikir yang ada di Rotib al-Haddad, yaitu kita menginjak ke dzikir yang ke-19, yaitu pada surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk bacaan surat Al-Ikhlas ini dibaca 3 kali, seperti yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dibaca 3 kali. Keutamaan dari membaca ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa, dan faedahnya itu sangat-sangat banyak. Jadi zikir agung, zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Jadi ya membaca surat Kulhu ini sangat-sangat berfaedah, dan faedahnya luar biasa. Disebutkan di dalam kitab Al-Muwatta, diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa ketika ia sedang berjalan bersama Rasulullah SAW, beliau SAW mendengar seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas, dan beliau berkata, wajiblah. Abi Hurairah bertanya saat itu kepada Rasulullah, apa yang wajib wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, surga. Wajiblah surga bagi si pembaca itu. Dulu ada kisah tentang keistimewaan dari zikir surat Al-Ikhlas ini. Di zamannya Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat Nabi yang selalu membaca surat Al-Ikhlas ketika hendak melakukan sesuatu. Sahabat tersebut bernama Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Ya, Muawiyah Al-Laitsi. Muawiyah itu setiap keluar rumah selalu membaca surat Al-Ikhlas. Begitu juga saat beliau masuk rumah. Sahabat Muawiyah duduk juga baca Kulhu, surat Al-Ikhlas ini. Berdiri juga baca surat Al-Ikhlas. Dalam setiap keadaan dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Ketika sahabat Muawiyah itu wafat, Rasulullah SAW beserta sahabat lainnya datang untuk takziah. Saat itu Nabi Muhammad SAW kaget melihat ada ribuan malaikat di sekitar Muawiyah. Karena penasaran, Nabi pun mencari informasi tentang kebiasaan Muawiyah semasa hidupnya. Dan dari sana diketahui jika Muawiyah itu punya rutinan atau dzikir surat Al-Ikhlas. Nah, Muawiyah itu wafat usai perang Tabuk waktu itu. Saat itu Muawiyah ingin berangkat perang, akan tetapi karena menderita demam yang sangat tinggi, akhirnya Nabi menahannya untuk tetap di Madinah. Dalam perjalanan pulang menuju Madinah, ada kabar Muawiyah telah meninggal dunia. Ketika Muawiyah wafat, Nabi SAW melihat ada 70.000 malaikat yang ikut berkumpul mendoakan, sampai-sampai menutupi cahaya matahari dan terlihat redup. Dari kisah sahabat Muawiyah ini dapat diambil kesimpulan, yaitu tentang pentingnya setiap individu kita memiliki zikir yang diamalkan setiap hari. Zikir tersebut terserah setiap orang, selama itu dalam kategori kalimat baik. Bisa juga diambil dari ayat Al-Quran dan hadis. Kisah tentang Muawiyah ini radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis ya, seperti Imam Baihaqi di dalam Sunannya, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Musnad, dan bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistimewaan dalam berzikir kepada Allah, keistimewaan dalam membaca Al-Quran, keistimewaan dalam melakukan suatu hal-hal kebaikan, keistimewaan dalam menjalin hubungan baik hablum minallah maupun hablum minannas kepada setiap makhluk siapapun ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pembacaan rotib ini hajat-hajat kita, hajat para guru-guru kita, hajat orang tua kita, hajat orang-orang di sekitar kita, hajat teman-teman kita, hajat kaum muslimin wal muslimat diberikan kemudahan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah dengan cara yang terbaik. Dan untuk saudara-saudara kita yang sekarang lagi sakit, teman-teman kita, siapapun itu, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan kembali. Serta seluruh
kaum muslimin wal muslimat, keluarga kita, atau siapapun yang mendahului kita. Semoga semoga beliau-beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah dan dimudahkan jalannya, diberikan tempat yang terbaik dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Semoga kita kelak ketika menyusul mereka-mereka yang sudah wafat, semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, dimudahkan jalan kita, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan bersama para orang-orang soleh, para aulia, para solihin, para aulia, para masaikh, dan para orang-orang yang kita cintai, serta kelak kita akan semoga diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan satu rombongan dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu rombongan dengan Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad, para orang-orang soleh, para aulia wa solihin, dan semoga kita diberikan keistimewaan mengikuti jejak para beliau-beliau, mengikuti jalan thariqah para beliau-beliau, agar kita diberikan keselamatan dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Untuk hajat-hajat kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih. Kurang lebih dari saya.